Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menceritakan tentang perang yang terjadi pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. dengan saya Daratul Jannah Nista. Saya Windy Alfaisa. Saya Bintang Marni Hero. Saya Fadlan Zainal. Pemberontakan PKI Medium yang berlangsung pada tahun 1945 merupakan salah satu sejarah kelam Indonesia. Gerakan tersebut berusaha untuk mengulangi kekuasaan dan mengganti landasan negara. Peristiwa ini bermula ketika Kabinet Hatta I menetapkan kebijakan konstruksi dan rekonsiliasi atau RARA pada tanggal 27 Februari 1948 dengan tujuan mengurangi beban negara dalam ekonomi, terutama menggaji tenaga tentara militer pada saat itu. Kabinet tersebut menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin yang telah dihapus lantaran menganggap merugikan Indonesia pada perjanjian Renlief. Sayangnya, kelengseran Amir justru membuat semakin memberontak. Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau VDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berperan kiri seperti PKI, Partai Komunis Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap merugikan bagi kalangan kiri karena merugikan kekuatan militer Indonesia. Musuh yang baru saja datang dari Uni Soviet mengajak FDR untuk bergabung bersama PKI. Organisasi berpaham kiri pun akhirnya membentuk kekuatan bersama Partai Sosialis Indonesia yaitu PSI, Partai Buruh Indonesia PIBI, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yaitu SOBSI. Mereka berusaha merebut kekuasaan lantaran tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Inisiatif musuh pada rapat yang digelar di Yogyakarta mengumandangkan pergantian Kabinet Prudensial menjadi Kabinet Front Persatuan. Dan muncul pula gagasan bergabung dengan Uni Soviet demi mengalahkan pasukan Belanda. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan propaganda anti pemerintah, lalu dilanjutkan dengan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Tak hanya itu, mereka juga menculik tokoh-tokoh penting negara. Di antaranya ada Kolonel Soeharto pada 2 Juli 1948, penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur pertama RM Aryo Suherjo pada 10 September 1948. Serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Marawardi pada 13 September 1948 yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Puncak pemberontakan terjadi pada 18 September 1948, di mana pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Untuk mengatasi peristiwa ini, pemerintah mulai bergerak dengan mengerahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu oleh para santri-santri. Akhirnya, pada tanggal 31 Oktober 1948, musuh berhasil ditembak mati dalam pertempuran kecil yang terjadi di Ponegoro. Amir Syarifuddin juga berhasil ditangkap dan dieksekusi mati bersama tokoh-tokoh kiri pendukung pemberontakan PKI Medium lainnya. Sejarah pemberontakan APRA merupakan salah satu peristiwa yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Raymond Peroselling yang merupakan tokoh militer Belanda. APRA merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berdasar dari mitologi Ramalan Jayabaya, yang berarti seorang pemimpin yang hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkan negara bagian barat Belanda di RIS, Republik Indonesia Serikat, yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Pemberontakan APRA ini juga berasal untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. Sebagai bekas perwira Kodex atau singkat CH dan Indis Liger atau KNIL, Raymond Pierre Westerling juga memiliki pasukan yang mayoritas bekas prajuritnya sendiri, merupakan dari prajurit Regimen Spesial atau Regimen Pasukan Khusus.
ketidaksetujuan APRA terhadap hasil dari konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag pada 1949. Kerjasama antara APRA dengan Sultan Hamid II dari Pontianak yang memiliki paham feodal akhirnya terbentuk. Kudeta pada Januari 1950 ini merupakan percobaan yang mereka lakukan demi mempertahankan negara feodalis ketika mayoritas negara bagian Ris menginginkan bergabung dengan Republik Indonesia. Ultimatum yang menuntut pemerintah Ris menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta mengakui APRA sebagai tentara Pasundan, dikirimkan oleh Westerling pada pemerintah Ris 5 Januari 1950. Dalam tenggang waktu 5 hari, pemerintah Ris harus memberi jawaban dan akan terjadi perang bila tuntutan ditolak. Mengetahui hal tersebut, perintah penangkapan Westerling dikeluarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 10 Januari 1950 demi mencegah agresi terjadi. Benar saja, APRA mempercepat gerakannya dengan melakukan pembantaian anggota TNI di Bandung dan berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Letnan Kolonel Lemboh yang bertugas di wilayah tersebut juga ikut gugur bersamaan dengan warga sipil yang menjadi korban. Ketika hendak melakukan pemberontakan di Jakarta, upaya ini berhasil digagalkan oleh pemerintah Ris, APRIS dan juga bantuan rakyat sipil pada masa itu. Dalam upaya penumpasan APRA di Bandung, pemerintah Ris menekan pimpinan tentara Belanda melalui perundingan dan operasi militer. Hasil dari perundingan tersebut memutuskan untuk mendesak Westerling segera meninggalkan kota Bandung, lantaran gagal melakukan kudeta. Mengetahui reputasinya terancam, Westerling pun melarikan diri ke Belanda. Demi mengenang perjuangan yang terjadi di tempat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan monumen Dwi Kora dan Trikora yang menjadi simbol perjuangan TNI pada masa pemerintahannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.